Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Arin Alhaq dengan NPM 24782052. Di sini saya akan melanjutkan video pada lab session 13. Di lab session 13 ini uh, uh, yaitu topiknya state based network atau automation dan compiling menggunakan Ansible. Nah, praktikum ini bertujuan untuk memahami konsep disret, state, actual state, serta bagaimana Ansible digunakan untuk melakukan deployment dan pengecekan komplit pada perangkat jaringan. Nah, di sini tujuannya mahasiswa memahami konsep disret, state dalam automasi jaringan. Dua, melakukan deployment, konfigurasi VLAN dan interface secara deklaratif. Dan ketiga, mengambil aktual state perangkat menggunakan Ansible Fetch. Nah, yang keempat, menjalankan script compiling untuk membandingkan disret, state, dan kondisi aktual. Yang kelima ada yang terakhir, menghasilkan output komplit dan menganalisis perbedaan konfigurasinya. Nah, langsung saja di sini Devler-nya menampilkan video dan menjelaskan seluruh script ya. Ada yang pertama ada inventory.yaml, disret state.yaml, deploy underscore config.yaml, dan getterfet.yaml. Yang terakhir check compiling.yaml. Nah, dan membuat laporan akhir. Oke, pada langkah pertama ini. Nah, pada langkah pertama ini saya menyiapkan ataupun saya membuat topologi ya jaringan sesuai dengan diagram pada slide ini. Nah, semua perangkat seperti router dan switch menggunakan IP address terus melalui DHCP. Ethernet switch tidak perlu dikonfigurasi karena hanya berfungsi sebagai media bridging atau pelantara. Nah, setelah itu saya memastikan semua perangkat memiliki IP valid dan dapat diping diakses dan melalui SSH. Oke. Di sini saya akan menunjukkan apakah saya sudah melakukan konfigurasinya. Kita coba show interface. So IP interface brief. Nah, di sini di Ethernet 0/0 ini sudah ada IP DHCP-nya ya, yaitu 10.1.1.1.7.187. Nah, yang di switch-nya kita coba cek VLAN. Nah, di sini di switch juga sudah ada ya yang di VLAN satunya 10.0.137.171. Oke, coba saya akan ping ya. Coba saya akan ping si switch ke router. Nah, ping 192 10.0.1
titik 7 titik berapa ini di switch 171. Nah, sudah sukses ya. Artinya ini kena. Nah, oke, saya rasa ini untuk ininya cukup. Selanjutnya yang langkah kedua ini. Nah, di langkah kedua ini saya membuat ataupun saya akan saya disuruh membuat ya, disuruh membuat uh, yaitu file yang bernama inventory.yaml. Nah, terus file ini berisi daftar perangkat jaringan yang akan di manage oleh Ansible, yaitu router dan switch. Ethernet switch tidak dimasukkan karena tidak dikonfigurasi tadi ya. Nah, di yang kedua ini juga saya disuruh juga membuat ataupun bikin disred state. Nah, disred state ini file ini berisi konfigurasi yang diinginkan atau di disred state, yaitu dua VLAN ID yang akan saya buat pada switch dan satu loopback interface yang akan diaktifkan pada router. Nah, penamaan VLAN dan loopback saya sesuaikan dengan npm saya. Oke, langsung saja kita ke sini Docker. Oke, sebelumnya saya sudah mempunyai ya ataupun sudah bikin filenya. Di sini saya taruh semua file ataupun semua konfigurasi saya taruh di lab 13. Kita masuk cd. Oke, kita coba ls. Nah, di sini udah ada beberapa. Pertama saya akan masuk ke inventory, nano inventory.yaml. Oke, di sini sudah ada konfigurasi all children switch host S1. Nah, di sini uh, uh, inventory ini untuk mengaitkan ataupun alat ya ataupun device yang kita mau konfigurasi. Pertama itu kita memerlukan yaitu si IP-nya si switch, terus Ansible koneksi. Saya menggunakan network CLI dan Ansible networknya pakai OS iOS, dan untuk SSH-nya usernya namanya Arinal, terus Ansible passwordnya adalah Arinal. Ini untuk login. Kurang lebih sama untuk router, karena di sini cuma SS switch sama router, makanya di konfigurasi ini cuma dua device yaitu switch dan router. Oke, saya cukup. Oke, selanjutnya kita clear dulu, kita ls lagi. Nah, kita masuk ke disred. Nah, di disred ini kita masuk ke disred dulu. State.yaml. Oke. Nah, di sini kan seperti yang saya jelaskan di awal tadi, pada disred ini saya akan membuat VLAN pada switch dan loopback pada router. Nah, di sini VLAN ID-nya saya kasih nama ataupun saya kasih angka yaitu 52, dan namanya sih dosen. VLAN yang satunya lagi dengan npm nama terakhir 4 angka terakhir, sama saya kasih nama mahasiswa. Nah, di sini di loopback-nya, nah di sini ID-nya saya kasih 52 dan IP address-nya
yaitu IP address 10.0.0.52.52.5.255.255.255.255. Oke, di sini cukup segini untuk konfigurasinya. Nah, oke, kita cedera X, kita coba lihat lagi. Baik, saya akan menjalankan yaitu uh, untuk mengecek ya apakah si perangkat itu bisa menyambung ataupun tersambung di SSH-nya. Nah, di sini saya menjalankan yaitu ansible al-min i inventory.yaml min m ios underscore fetch. Di sini kita jalankan, dia mengecek ansible-nya. Nah, oke, di sini sukses semua ya untuk router dan switch-nya. Oke, selanjutnya kita akan menjalankan ataupun membuat si VLAN itu jadi ya. Nah, sebentar. Nah, di sini kita coba show dulu ya. So IP interface brief. Nah, di sini belum ada loopback-nya ya. Nah, coba kita di switch-nya. So VLAN brief. Di sini juga belum ada ya. Oke, kita akan menjalankan. Di sini Ansible playbook min i inventory.yaml. Oke, skipping, menambahkan yaitu di cengot dia cengot S1 yaitu di VLAN ID 52 dengan nama dosen, dan di VLAN ID 2052 dengan nama mahasiswa. Terus di switchnya, di router, yaitu dia bikin loopbacknya yaitu ID 52 dengan address 10.0.52.52.255.255.255. Nah, di sini kalau dia membuat ataupun ada perubahan di switch maupun router, nah di sini dia akan cenget satu. Nah, ketika saya akan menjalankan ulang ataupun menjalankan lagi tanpa ada tambahan konfigurasi, dia akan cengketnya 0. Kita akan coba. Oke, tuh untuk switchnya dia kan tidak ada perubahan ataupun tidak ada pertambahan ataupun update, dan dia akan oke, cengketnya 0. Nah, di router juga kayak gitu, 0 dia. Dan di ID-nya oke oke. Nah, kita akan mengecek apakah si Ansible ini sudah menambahkan VLAN dan loopback-nya ke dalam router dan switch-nya. Kita akan coba cek ya. Nah, di sini. Oke, di sini sudah masuk ya. Loopback 52 dan IP-nya. Oke, di switch kita coba. Tuh. Di sini sudah masuk juga VLAN-nya 2052 dengan nama mahasiswa, dan satunya ini VLAN 52 dengan nama dosen. Oke. Di sini akan saya lanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu langkah 3. Nah, pada langkah 3 ini saya akan menyusun deploy, ataupun pada langkah ini bikin ya ataupun membuat file di deploy underscore conf
config.yaml. Script ini berfungsi untuk menerapkan konfigurasi ke perangkat jaringan sesuai dengan disret state. Playbook membaca dari membaca data dari file disret state.yaml dan menggunakan jinjal template. Untuk konfigurasinya VLAN dibuat menggunakan modul iOS.VLAN. Interface loopback diaktifkan menggunakan modul iOS 13 interface. Jadi ini digunakan untuk membuat konfigurasi menjadi dinamis dan jinjal variabel dalam file YAML dapat dipanggil menggunakan tanda kurang ganda. Hal ini membuat script lebih fleksibel dan mudah digunakan kembali. Oke, kita akan coba cek ya. Di sini akan coba cek yaitu s nano deploy. Nah, di sini sudah ada ya. Deploy konfigurasi to switch and router. Host al getter fetch on. No. Variasi VLAN filter teks. Nah, di sini ada VLAN konfigurasi dan config for switch ya. Di sini ada loopback config for router. Nah, di sini cukup ya untuk config-nya. X. Nah, setelah script selesai ya ataupun saya buat, saya akan menjalankan playbooknya. Deploy config.yaml. Nah, jika konfigurasi berhasil diterapkan, Ansible akan menambahkan status chained 1. Jika konfigurasi sudah sesuai, maka status akan chained 0 yang menunjukkan sifat idempotensinya yang tadi yang saya bikin itu ya. Saya akan playbook Ansible. Nah, di sini ya. Ada. Ini untuk menambahkan di file JSON-nya ya. File JSON-nya ya, kita coba ls. Nah, di sini ada r1 fetch.json dan s1 fetch.json. Nah, saya akan mengecek Ansible sorry ini ada satu config belum saya cek. Ini ada getter fetch.yaml. Bentar, kayaknya getter ini belum saya jalankan. Udah belum sih? Oh, sorry. Getter yang ini ya saya sudah jalankan. Getter itu untuk membuat file JSON-nya.
Selanjutnya coba kita cek device-nya atau compilingnya. Cek. Nah, di sini untuk konfigurasi cek compilingnya .yaml sudah. Nah, oke. Nah, selanjutnya saya akan menjalankan ansible playbook min i inventory.yaml cek. Nah, di sini kan menampilkan mengecek apakah ada perubahan di dalam konfigurasi yang saya bikin. Tuh. Oke. Saya mencoba yaitu menghapus VLAN 52-nya di switch. Terus saya akan mencoba di sini. Pertama saya tuh menjalankan yaitu perintah ansible playbook min i inventory yaml .yaml getter nya ini saya jalankan karena kenapa? Getter ini buat merekam ulang, yaitu si ada perbedaan di router ataupun di switchnya tidak sesuai dengan dengan yang terbaru, perbaruan yang terbaru. Nah, di sini karena saya tadi sudah mencoba, karena agak error sedikit. Nah, di sini kan di switch tadi kan, di switchnya harusnya kalau emang belum di gather ini dia akan kuning. Di sini juga kuning juga. Oke. Ataupun cengetnya. Nah, setelah itu saya akan mencoba cek compilingnya. Kita coba cek. Oke. Nah, di sini ada rusak ataupun ya di switch satunya itu valid ataupun rusak. Kenapa begitu? Karena si JSON ataupun si complaint ini dia tuh mengecek ini sesuai konfigurasi yang ada di Ansible. Ketika ada perubahan di switch ataupun di router, dia akan valid. Dia ditunjukin di valid S1 item VLAN ID 52 name dosen Ansible loop var item cengat false item name dosen VLAN ID 52 MSG VLAN 52 dosen in missing on S1. Nah, tadi kan saya hapus di VLAN 52. Nah, di sini dijelaskan errornya di mana-mana. Dan switchnya merah dan white. Oke. Selanjutnya untuk lab kali ini ada 4 file, yaitu cek compiling itu buat mengecek yang tadi barusan. Nah, deploy itu, terus disred state, terus gather, fetch, dan inventory. Oke. Nah, di sini tadi saya barusan menjelaskan yaitu langkah yang keenam ataupun state drift. Oke. Saya rasa cukup untuk video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.